Jenis rempah yang dapat menurunkan kolesterol. Dibanding minum obat, berbagai rempah dalam makanan disebut bisa menurunkan tingkat kolesterol dalam darah. Sebenarnya kolesterol merupakan komponen penting dalam tubuh, tetapi terlalu banyak jenis tertentu dapat menyebabkan potensi masalah kesehatan. Namun tumbuhan tertentu seperti kunyit dan rosemary dapat membantu menurunkan kolesterol. Berikut adalah jenis rempah yang dapat menurunkan kolesterol. Yang pertama, fenugreek. Studi menunjukkan bahwa suplemen fenugreek dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Menurut analisis Meta tahun 2020, peneliti menemukan bahwa bukti mendukung penggunaan suplemen fenugreek untuk membantu menurunkan kadar kolesterol pada penderita diabetes. Namun penulis juga mencatat perlunya studi tambahan berkualitas tinggi. 2. Kayu manis. Kayu manis disebut menjadi salah satu rempah penurun kolesterol. Penelitian 2017 melihat efek kayu manis pada orang dengan sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah ketika seseorang menderita diabetes, tekanan darah tinggi, dan obesitas. Penelitian menemukan bahwa setelah 16 minggu peserta yang mengonsumsi 3 gram suplemen kayu manis setiap hari memiliki peningkatan signifikan pada orang yang mengonsumsi suplemen kayu manis dibandingkan mereka yang tidak. Namun para ahli mencatat bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki efek ini. 3. Bawang putih. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bawang putih dapat menurunkan kadar kolesterol total dalam darah beberapa persen, tetapi hanya dalam jangka pendek. Studi lain menunjukkan itu mungkin tidak membantu seperti yang pernah dipikirkan. Bawang putih dapat memperpanjang waktu perdarahan dan pembekuan darah, jadi sebaiknya Anda tidak mengonsumsi suplemen bawang putih atau bawang putih sebelum operasi atau dengan obat pengencer darah. 4. Holy basil. Holy basil atau ruku-ruku adalah ramuan yang sedikit pedas dan pahit yang bisa dimakan seseorang dalam kondisi mentah atau sebagai bagian dari masakan. Ini juga disebut sebagai rempah penurun kolesterol yang baik. Sebuah studi tahun 2018 mengamati bagaimana kemangi memengaruhi orang dewasa berusia 40 tahun ke atas dengan gangguan metabolisme. Ditemukan bahwa dosis yang lebih tinggi menyebabkan kadar kolesterol total dan LDL turun. Seseorang perlu mengonsumsi setidaknya 1 gram per hari untuk mencapainya, namun para peneliti studi juga mencatat bahwa efeknya bersifat jangka pendek. Tidak jelas apakah penggunaan jangka panjang akan memiliki efek yang bertahan lama. 5. Jahe. Jahe adalah ramuan populer yang digunakan orang dalam berbagai hidangan yang terinspirasi dari Asia. Ini menambah rasa manis, sedikit asam pada makanan. Beberapa individu juga menggunakan jahe sebagai suplemen untuk membantu berbagai kondisi kesehatan. Dalam tinjauan sistematis dan meta-analisis 2018, penelitian melihat 12 percobaan. Studi menunjukkan bahwa jahe dosis rendah, kurang dari 2 gram per hari, memiliki efek yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol trigliserida dan LDL. Namun mereka juga mencatat bahwa studi tambahan dengan kualitas lebih tinggi diperlukan untuk sepenuhnya membuktikan keefektifannya dalam menurunkan kolesterol tinggi. 6. Kunyit. Kunyit adalah bumbu umum dalam masakan Timur Tengah dan India. Orang-orang mengenalnya karena warna kuningnya yang khas dan profil rasa yang bersahaja. Beberapa juga menggunakannya dalam pengobatan tradisional untuk berbagai potensi manfaat kesehatan. Studi 2017 meneliti efek komponen aktif kunyit, kurkumin pada risiko penyakit kardiovaskular. Para peneliti menemukan bahwa kunyit dan kurkumin dapat melindungi pasien yang berisiko. 7. Rosemary. Rosemary mungkin juga memiliki beberapa efek positif pada kadar kolesterol seseorang. Ini juga menjadi rempah penurun kolesterol yang disebut ampuh membantu menjaga kolesterol dalam darah. Menurut sebuah penelitian yang lebih tua dari tahun 2014, orang yang mengonsumsi 2, 5, atau 10 gram bubuk rosemary setiap hari mengalami penurunan kadar kolesterol total. Mereka menyarankan ramuan ini dapat membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan kondisi kronis lainnya. Namun penelitian tersebut hanya menggunakan ukuran sampel yang kecil, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan berbagai hal baru dalam penelitian rempah penurun kolesterol.